5 tanda burnout mental yang sering kamu abaikan. Renungan Stoikisme. Dalam hidup yang terus bergerak cepat, kita sering merasa harus menjadi kuat setiap saat. Kita berlari mengejar banyak hal, pekerjaan, harapan keluarga, tuntutan sosial, ekspektasi diri sendiri. Kita menumpuk semua beban dan tetap tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Namun, di balik senyuman itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan letih, kosong, dan sesak. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dinilai dari seberapa banyak beban yang kita pikul, tetapi dari kebijaksanaan dalam mengenali batas diri. Dan seringkali, kita tidak menyadari bahwa pikiran kita sebenarnya sudah lelah. Burnout mental tidak muncul dalam sekejap. Ia datang perlahan seperti kabut yang masuk lewat celah-celah hidup kita. Pada hari pertama, kita masih merasa baik-baik saja. Hari kedua, kita mulai kelelahan, tetapi tetap memaksa diri. Hari ketiga, pikiran mulai kehilangan ketajamannya. Lalu tanpa kita sadari, burnout itu tumbuh menjadi asap tebal yang menghalangi kita melihat arah hidup. Dalam Stoikisme, ini disebut kehilangan kehadiran batin saat kita hidup tanpa benar-benar hadir. Kelelahan mental bukan hanya tentang banyaknya pekerjaan. Ini tentang bagaimana pikiran tidak lagi mampu mengolah tekanan, tentang bagaimana jiwa kehilangan ruang untuk bernapas. Kita terlalu sering mencoba terlihat kuat, terlalu sering mengatakan, "Aku baik-baik saja," dan terlalu sering menyembunyikan luka di balik produktivitas. Padahal Marcus Aurelius berkata, jika kamu tidak mampu mengendalikan kondisi luar, kendalikan pikiranmu terhadap kondisi itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran jika pikiran itu sendiri sudah lelah? Burnout mental sulit terlihat orang lain. Tidak ada demam, tidak ada luka, tidak ada darah. Yang ada hanyalah perubahan-perubahan kecil, sulit tidur, mudah marah, kehilangan semangat, kehilangan minat, atau merasa hidup begitu berat tanpa tahu penyebabnya. Karena tidak terlihat, kita pun sering meremehkannya. Kita terus memaksa diri sampai akhirnya tubuh dan pikiran benar-benar menyerah. Dan saat itulah kita sadar, kelelahan mental jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira. Sebelum semua itu semakin parah, kita perlu mengenali tanda-tanda burnout sejak awal. Kita perlu jujur pada diri sendiri dan mengakui bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa berhenti sejenak, tidak apa-apa melambat. Hidup bukan perlombaan dan tidak ada yang menilai kita dari seberapa cepat kita bergerak. Berikut adalah 5 tanda burnout mental yang sering diabaikan, dilihat dari perspektif Stoikisme, agar kita dapat mengenali, menerima, dan memulihkan diri dengan bijaksana. 1. Kamu sulit fokus, bahkan untuk hal-hal kecil. Sulit fokus adalah salah satu sinyal paling awal dari burnout mental, dan seringkali kamu tidak menyadarinya sampai gejalanya semakin kuat. Kamu duduk di depan layar komputer, tetapi pikiranmu seperti kabur, melayang pergi tanpa petunjuk kapan akan kembali. Tugas sederhana seperti membaca satu paragraf atau mengetik satu kalimat terasa seperti mendaki bukit yang curam. Hal-hal yang dulu bisa kamu selesaikan dengan mudah, kini terasa seperti beban besar yang menguras tenaga. Pikiranmu bergerak cepat tetapi tidak dalam arah yang jelas, membuatmu merasa seperti kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ini adalah kondisi yang membuatmu frustasi karena kamu tahu kamu mampu, tetapi otakmu berkata sebaliknya. Dalam Stoikisme, kondisi seperti ini disebut sebagai pikiran yang terpecah atau pikiran yang tercerai-berai. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa manusia kehilangan kekuatannya ketika ia tidak hidup dalam momen saat ini. Pusatkan dirimu pada saat ini, tulisnya. Sebuah nasihat sederhana tetapi sulit dilakukan ketika pikiranmu penuh sesak oleh kekhawatiran, tuntutan, dan tekanan hidup. Kamu merasa seperti ingin fokus, tetapi ada hambatan tak terlihat yang menahanmu dari dalam. Pikiranmu bukan tidak mau bekerja, ia hanya terlalu penuh, seperti gelas yang sudah meluap hingga tidak lagi mampu menampung apapun. Di titik ini, kualitas fokus bukan lagi soal kemampuan, tetapi soal kapasitas mental. Kamu mungkin mulai menyadari kebiasaan baru yang tidak pernah muncul sebelumnya. Kamu membuka banyak tab di browser, tetapi tidak satupun yang benar-benar kamu kerjakan.
Kamu berpindah dari satu tugas ke tugas lain, berharap menemukan momentum, tetapi justru merasa semakin tersesat. Rasa gelisah meningkat setiap kali kamu gagal memulai sesuatu. Akhirnya kamu mencari pelarian, membuka media sosial, menonton video pendek, atau scrolling tanpa arah. Bukan karena itu menyenangkan, tetapi karena itu lebih mudah daripada menghadapi rasa tidak mampu yang muncul setiap kali kamu mencoba fokus. Kehilangan fokus bukan kegagalan, ini adalah tanda bahwa pikiranmu sedang meminta pertolongan. Burnout mental terjadi ketika kamu terus memaksa diri tanpa memberi cukup ruang untuk beristirahat. Dalam stoikisme, ketika pikiran kehilangan kejernihan, yang harus dilakukan bukanlah menekan diri lebih keras, melainkan mengembalikan diri ke titik tenang. Melakukan pernafasan perlahan, berjalan beberapa menit, meminum air atau menuliskan pikiran yang menumpuk adalah cara sederhana untuk membuka ruang dalam kepalamu. Stoik melihat istirahat bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai strategi untuk memulihkan kemampuan berpikir. Contoh nyata yang mungkin sering kamu alami adalah ketika kamu ingin mengetik satu email sederhana, tetapi membutuhkan waktu berlipat-lipat lebih lama hanya untuk menyusun kalimat pembuka. Atau ketika kamu membuka aplikasi kerja dengan niat penuh, tetapi 5 menit kemudian kamu malah melihat video acak yang tidak ada hubungannya dengan apapun. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tetapi pikiranmu menolak bekerja sama. Itu bukan kemalasan, itu burnout. Itu adalah cara tubuh dan pikiranmu berkata, "Aku tidak sanggup lagi." Dan justru di momen inilah kamu harus berhenti menghukum dirimu dan mulai merawat dirimu. 2. Kamu kehilangan semangat, padahal tujuanmu jelas. Ada masanya kamu memiliki arah yang begitu terang dalam hidup. Kamu punya mimpi yang membuatmu bangun lebih pagi dan tidur lebih larut. Kamu punya target yang dulu membuatmu bersemangat setiap kali memikirkannya. Kamu tahu alasan mengapa kamu memulai dan pernah merasa begitu yakin dengan jalan yang kamu pilih. Namun kini, meski tujuan itu masih berdiri di tempat yang sama, semangatmu tidak lagi berdiri di sampingnya. Kamu melihat tujuanmu dari kejauhan, tetapi rasanya seperti melihat cahaya yang meredup perlahan, bukan karena mimpinya mengecil, tetapi karena energimu yang mulai habis. Dalam stoikisme, semangat dipandang sebagai api yang harus dijaga, bukan sesuatu yang akan menyala dengan sendirinya. Seneca menulis, "Api kecil pun akan padam jika tidak dijaga." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kehilangan semangat bukanlah kegagalan moral atau bukti kurangnya tekad, tetapi tanda bahwa batinmu kelelahan. Kamu mungkin masih mencintai impianmu, tetapi pikiranmu kehabisan bahan bakar untuk mengejarnya. Sama seperti api yang memudar bukan karena kayunya salah, melainkan karena kayunya habis, begitu pula semangatmu. Ia padam bukan karena tujuannya salah, tetapi karena jiwamu sedang mengirim pesan penting. Kamu butuh istirahat, bukan paksaan. Mungkin kamu mulai merasakan perubahan kecil. Kamu bangun pagi tanpa rasa antusias. Kamu tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi kamu tidak merasakan urgensi atau motivasi apapun. Bahkan aktivitas sederhana seperti mandi, makan, atau sekedar membuka jendela terasa berat. Kamu memandang daftar tugasmu seakan itu bukan bagian dari hidupmu, seperti daftar milik orang lain yang tidak kamu kenal. Kamu merasa terputus dari semuanya. Dan yang sering terjadi, kamu mulai merasa bersalah karena tidak seproduktif dulu. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, seolah-olah kehilangan semangat adalah tanda bahwa kamu gagal. Padahal kehilangan semangat bukanlah kemunduran, itu adalah panggilan dari tubuh dan pikiranmu yang memohon untuk diberi ruang bernafas. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu mengalir dengan kecepatan tinggi. Tidak semua hari diciptakan untuk melompat jauh. Ada hari-hari yang diciptakan untuk melangkah perlahan, dan itu tidak membuatmu kurang berharga. Ketika semangat meredup, bukan berarti kamu tidak layak dengan tujuanmu. Itu hanya berarti kamu sedang berada dalam fase di mana tubuhmu lebih membutuhkan pemulihan daripada pencapaian. Ajaran Stoik juga menekankan pentingnya memecah hal besar menjadi hal yang lebih kecil. Jika hari ini kamu tidak bisa berlari menuju mimpimu, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, berdirilah. Jika berdiri pun sulit,
Duduklah sejenak. Tidak ada aturan bahwa kamu harus bergerak cepat setiap saat. Mengambil langkah kecil bukan berarti mundur, itu berarti menjaga dirimu tetap berada di jalur. Dan terkadang, langkah kecil adalah bentuk keberanian yang paling besar, terutama ketika semangatmu sedang padam. Contoh konkret sering tampak sederhana tetapi menyakitkan untuk diakui. Misalnya kamu biasanya produktif menulis, tetapi belakangan ini membuka laptop saja sudah membuat dadamu berat. Atau biasanya kamu semangat berolahraga, tetapi kini memakai sepatu saja terasa seperti pekerjaan besar. Kamu tahu kamu menyukai aktivitas itu, tetapi semangatmu tidak lagi merespons. Ini bukan kemalasan dan bukan juga kurangnya komitmen. Ini adalah tanda burnout yang selama ini kamu abaikan. Tanda bahwa tubuh dan jiwamu sedang meminta perawatan yang tidak pernah kamu berikan pada diri sendiri. 3. Kamu mudah tersinggung dan emosi meledak mendadak. Ketika pikiranmu kelelahan, ambang toleransimu terhadap tekanan menurun secara drastis. Hal-hal yang biasanya kamu anggap kecil kini terasa besar dan mengganggu. Komentar ringan dari seseorang tiba-tiba terasa menusuk. Suara sedikit lebih keras dari biasanya membuatmu gelisah. Kamu marah lebih cepat, tersinggung lebih mudah, dan kemudian menyesal setelahnya. Bukan karena kamu ingin bereaksi berlebihan, tetapi karena kekuatan pikiranmu untuk menahan tekanan sudah mulai melemah. Ketika pikiran sudah kehabisan ruang, emosi mengambil alih tanpa filter. Epictetus mengingatkan, yang melukai kita bukan kejadian itu sendiri, tetapi opini kita tentang kejadian itu. Kata-kata ini menjadi sangat relevan ketika burnout datang. Dalam kondisi mental yang sehat, kamu mampu menafsirkan situasi secara jernih. Namun saat pikiranmu lelah, interpretasimu berubah menjadi lebih rapuh dan sensitif. Hal kecil terasa seperti ancaman besar. Nada bicara seseorang terasa seperti sindiran. Sikap orang lain terasa seperti penolakan. Ini bukan karena kamu menjadi lebih emosional, tetapi karena pikiran yang lelah tidak lagi mampu memproses emosi dengan stabil. Kamu mungkin mulai memperhatikan bahwa hal-hal sepele yang dulu kamu abaikan kini menguasai pikiranmu berjam-jam. Kamu memikirkan satu komentar sederhana dan mengulanginya dalam kepala berkali-kali, mencoba mencari makna tersembunyi yang sebenarnya tidak ada. Kamu merasa tidak dihargai atau merasa sedang diserang, padahal orang lain mungkin tidak bermaksud demikian. Burnout membuat porsi emosimu membesar sehingga segala sesuatu terasa penting, menyakitkan, dan memicu reaksi berlebihan. Dalam stoikisme, kondisi ini disebut kehilangan keseimbangan diri. Stoik tidak mengajarkan untuk menghapus emosi, tetapi mengajarkan bagaimana mengelolanya dengan kejernihan pikiran. Namun, ketika burnout mengambil alih, kejernihan itu menghilang. Saat itu terjadi, bukan menekan emosi yang dibutuhkan, tetapi memberi ruang agar pikiran dapat beristirahat. Diam bukan berarti kalah, diam bukan berarti lemah. Diam adalah cara mengembalikan diri pada pusat kendali, tempat di mana kamu dapat memilih responsmu dengan sadar. Memberi waktu untuk menenangkan pikiran adalah salah satu bentuk perawatan diri yang paling sederhana, tetapi paling sering diabaikan. Kamu tidak harus merespons setiap hal secara cepat. Kamu boleh mengambil jeda beberapa menit sebelum membalas pesan atau menanggapi komentar. Kamu boleh memutuskan untuk berjalan keluar ruangan sebentar daripada menanggapi sesuatu saat emosimu sedang naik. Stoikisme percaya bahwa kontrol diri dimulai dari kesadaran, dan kesadaran hanya muncul ketika pikiran diberi ruang untuk bernafas. Contoh konkret sering muncul dalam situasi sehari-hari. Biasanya kamu santai jika pesan tidak cepat dibalas, tetapi sekarang kamu langsung merasa dicueki. Biasanya kamu bisa menerima kritik kecil, tetapi sekarang kamu merasa dihina. Biasanya kamu bisa tersenyum ketika orang lain bercanda, tetapi sekarang kamu merasa mereka meremehkanmu. Ini bukan kamu berubah, ini bukan kamu menjadi buruk. Itu adalah burnout berbicara, tanda bahwa pikiranmu tidak lagi punya cukup energi untuk menahan tekanan emosional. Dan justru karena itu, kamu perlu memperlakukan dirimu dengan lebih lembut. 4. Kamu merasa jauh dari dirimu sendiri. Ada saat ketika kamu menjalani hari-harimu seperti robot, melakukan banyak hal, menyelesaikan tugas, berinteraksi dengan orang lain, tetapi tanpa kehadiran batin sedikit pun. Kamu bergerak,
tetapi tidak benar-benar hidup. Kamu tersenyum, tetapi tidak merasakan apapun. Kamu berbicara, tetapi sebagian dari dirimu tahu kamu hanya menjalankan rutinitas. Ini adalah salah satu tanda burnout mental yang paling halus, tetapi paling menyakitkan. Perasaan bahwa kamu terlepas dari dirimu sendiri, seolah-olah jiwamu tertinggal jauh di belakang tubuhmu. Kamu melihat dirimu berjalan, bekerja, dan menjalani hari, tetapi rasanya seperti menonton orang lain melalui kaca buram. Stoikisme mengajarkan pentingnya refleksi diri setiap hari. Pertanyaan sederhana seperti, apa yang sebenarnya aku rasakan hari ini, memiliki kekuatan untuk membawamu kembali pada pusat dirimu. Namun saat burnout mengambil alih, pertanyaan itu tiba-tiba terasa sulit dijawab. Bukan karena kamu tidak ingin jujur, tetapi karena kamu tidak lagi tahu apa yang kamu rasakan. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan, ruang hampa di dalam dada yang tidak diisi oleh apapun. Kamu bukan sedih, tetapi bukan bahagia. Kamu bukan marah, tetapi bukan tenang. Kamu hanya hening. Dan keheningan itu bukan damai, melainkan kehilangan kontak dengan diri sendiri. Perasaan jauh dari diri sendiri adalah kondisi yang membuatmu mempertanyakan siapa dirimu. Kamu mungkin merasa tersesat, seolah-olah identitasmu memudar sedikit demi sedikit. Hal-hal yang dulu menjadi bagian besar dari hidupmu, kini terasa seperti aktivitas asing. Kamu kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana, secangkir kopi pagi, tawa kecil, atau matahari sore yang hangat. Semua itu terasa datar, hambar, dan tidak bermakna. Kamu mulai bertanya dalam hati, apa yang terjadi denganku? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Dan itulah yang membuat kondisi ini begitu menakutkan, karena yang hilang bukan hanya energi, tetapi juga rasa diri. Namun penting untuk memahami bahwa ini bukan tanda bahwa kamu kehilangan jati diri. Kamu bukan menjadi seseorang yang berbeda. Kamu bukan berubah menjadi pribadi yang dingin atau tidak peduli. Apa yang kamu alami adalah mekanisme pertahanan pikiran yang kelelahan. Ketika energi mentalmu habis, pikiran secara otomatis memutuskan sebagian besar rangsangan emosional agar kamu tidak terbebani. Ini bukan kehilangan identitas, ini adalah strategi bertahan hidup. Pikiranmu berkata, kita terlalu penuh, aku harus mematikan sebagian sistem agar kamu tidak runtuh. Stoikisme mengajarkan bahwa energi batin harus dijaga seperti api kecil yang butuh perlindungan dari angin kencang. Ketika kamu merasa jauh dari dirimu sendiri, itu berarti apimu meredup karena terlalu lama menghadapi badai tanpa perlindungan. Solusinya bukan memaksa diri untuk menjadi produktif, bersemangat, atau bahagia. Solusinya adalah berhenti dan memberi waktu bagi api itu untuk menyala kembali. Duduk dalam keheningan, menuliskan apapun yang terlintas, berjalan tanpa tujuan, atau sekedar menarik nafas panjang. Semua itu membantu mempertemukan kembali tubuh dan pikiranmu yang terpisah. Contoh konkret seringkali terjadi tanpa kamu sadari. Kamu pergi ke tempat favoritmu, kafe, taman, pantai, atau kamar tidur yang biasanya menenangkan, tetapi tidak merasakan kenyamanan apapun. Kamu memainkan musik yang dulu kamu sukai, tetapi tidak ada emosi yang muncul. Kamu mencoba melakukan hobi seperti menggambar, menulis, memasak, atau bermain game, tetapi semuanya terasa seperti tugas. Itu bukan karena kamu berubah menjadi seseorang yang tidak memiliki minat atau kepekaan. Itu tanda burnout, tanda bahwa pikiranmu begitu lelah, sehingga ia mematikan semua rasa agar bisa bertahan. 5. Kamu menjadi lebih sering menghindar daripada menghadapi. Ketika burnout mulai menguasai dirimu, kamu mendapati dirimu semakin sering menghindar hal-hal yang sebenarnya mampu kamu selesaikan. Kamu merasa ada jarak antara tahu apa yang harus dilakukan dan mampu melakukan. Kamu tahu ada keputusan penting yang menunggu, tetapi kamu memilih menundanya. Kamu tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi kamu membiarkan diri teralihkan oleh hal-hal kecil. Kamu merasa seperti terus melarikan diri, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena pikiranmu terlalu lelah untuk menghadapi tekanan langsung. Menghindar menjadi mekanisme perlindungan, sebuah cara tubuh dan pikiran menunda rasa sakit yang mereka belum siap tanggung. Dalam perspektif stoikisme, menghindar bukanlah kelemahan moral, melainkan sinyal bahwa pikiranmu sedang mencari perlindungan dari beban yang terlalu besar. Stoik memahami bahwa manusia seringkali lari dari hal yang menuntut banyak energi batin. Marcus Aurelius menulis, "Rintangan yang menghalangi jalan justru menjadi jalan." Kata-kata ini bukan sekedar filosofi,
Ini adalah pengingat bahwa apa yang kita hindari seringkali adalah hal yang paling kita butuhkan untuk hadapi. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk bertumbuh. Menghindar bukan hanya menjauhkan kita dari tugas, tetapi juga menjauhkan kita dari potensi dan perkembangan diri. Namun burnout membuat hal yang sederhana terlihat seperti gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Sebuah pesan singkat terasa seperti tugas besar. Percakapan penting terasa menegangkan. Tugas yang biasanya selesai dalam beberapa menit kini terasa mustahil diselesaikan dalam 1 hari. Semakin kamu menghindar, semakin beban itu tumbuh dalam bayanganmu. Kecemasan semakin besar, rasa bersalah semakin menekan, dan kamu merasa makin sulit memulai. Pikiranmu menandai tugas kecil sebagai ancaman besar, bukan karena tugas itu sulit, tetapi karena energimu tidak lagi cukup untuk menghadapi tekanan emosional yang datang bersama tanggung jawab. Pada titik ini, wajar jika kamu merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Kamu menghindar karena kamu cemas, dan kecemasan itu tumbuh karena kamu terus menghindar. Tetapi Stoikisme mengajarkan bahwa jalan keluar bukanlah menghadapi semuanya sekaligus, melainkan menghadapi satu hal kecil dalam satu waktu. Mengambil langkah kecil adalah tindakan besar ketika kamu sedang burnout. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini, kamu hanya perlu memutus siklusnya. Stoikisme menekankan bahwa keberanian tidak selalu terlihat heroik. Kadang keberanian adalah membalas satu pesan, menyelesaikan satu tugas kecil, atau sekedar memulai dari hal yang bisa dilakukan saat ini. Menghadapi sesuatu secara perlahan, tidak terburu-buru, adalah cara mengembalikan kendali atas hidupmu. Dalam ajaran Stoik, kemampuan mengatasi rintangan kecil adalah fondasi untuk menghadapi rintangan besar. Ketika kamu berhenti menghindar meski satu langkah kecil, kamu meraih kembali rasa percaya diri yang selama ini hilang. Kamu mulai membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu masih mampu, bahwa kamu belum menghilangkan arah, dan bahwa burnout bukan akhir dari kekuatanmu. Kamu hanya perlu memberikan kesempatan pada dirimu sendiri untuk mencoba lagi, tanpa tekanan berlebihan. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari seringkali tampak sederhana, tetapi dampaknya besar. Kamu mungkin menunda membalas pesan penting selama berhari-hari, padahal isinya hanya 1 atau 2 kalimat. Atau kamu mungkin memindahkan pekerjaan kecil dari daftar tugas hari ke hari tanpa menyentuhnya, bukan karena pekerjaan itu sulit, tetapi karena memikirkannya saja sudah membuatmu lelah. Ini bukan malas, ini bukan kurang disiplin. Ini adalah mental burnout yang meminta perhatian. Dan justru karena itu, langkah kecil yang kamu ambil bukan hanya penyelesaian tugas, itu adalah bentuk penyembuhan. Simpulan dari semua ini, burnout mental tidak pernah menjadi tanda bahwa kamu lemah. Justru sebaliknya, burnout muncul karena kamu sudah terlalu lama menjadi kuat, terlalu lama memikul beban tanpa pernah berhenti. Kamu terus berjalan meski kakimu gemetar. Kamu terus tersenyum meski hatimu terluka. Kamu terus bertahan meski pikiranmu sudah berteriak meminta jeda. Tidak ada manusia yang bisa menghadapi semuanya sekaligus tanpa lelah. Dan kelelahan mental bukan bukti kegagalan, tetapi bukti bahwa kamu telah berjuang lebih dari yang bisa dilihat orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada ketangguhan yang tidak pernah runtuh, tetapi pada keberanian untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya. Pada kemampuan untuk berkata jujur, "Aku tidak baik-baik saja," tanpa takut terlihat rapuh. Pada kemampuan untuk menerima kenyataan bahwa diri kita pun memiliki batas. Bagi seorang Stoik, mengakui kelemahan bukanlah kekalahan, itu kebijaksanaan. Itu langkah pertama menuju penyembuhan. Dan justru disitulah letak kekuatan paling manusiawi. Mengenali burnout adalah tindakan keberanian yang sering tidak disadari banyak orang. Membutuhkan ketenangan batin untuk memahami sinyal tubuh dan membutuhkan kejujuran yang besar untuk mengakui bahwa kamu butuh waktu untuk kembali pulih. Banyak orang memilih terus berlari dan berpura-pura kuat, tetapi kamu yang berhenti sejenak justru menunjukkan kedewasaan. Karena istirahat bukan kemunduran, itu adalah strategi. Seperti matahari yang tenggelam setiap malam bukan karena kalah, tetapi karena ia tahu harus turun untuk bisa kembali bersinar lebih terang.
Kamu bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja tanpa henti. Kamu adalah manusia, makhluk yang merasakan, berpikir, dan terbatas. Kamu berhak untuk berhenti tanpa merasa bersalah. Kamu berhak untuk memilih dirimu sebelum memenuhi tuntutan dunia. Kamu berhak untuk duduk, menarik napas panjang, dan berkata pada dirimu sendiri bahwa tidak apa-apa melambat. Memperhatikan diri bukan tindakan egois, tetapi kebutuhan dasar yang selama ini ditutupi oleh ambisi dan tekanan. Ketika burnout datang, bukan berarti nilai dirimu menurun. Kamu tidak menjadi kurang berharga, kurang kuat, atau kurang mampu. Kamu tetap dirimu dengan segala potensi, kebaikan, dan cahaya yang kamu bawa. Kelelahan mental hanyalah kabut sementara yang menutupi cahaya itu. Tidak ada yang berubah dari nilaimu. Kamu tetap layak dicintai, tetap layak dihargai, dan tetap layak mendapatkan ketenangan yang kamu cari. Bahkan di hari-hari tergelap sekalipun, dirimu masih pantas menerima kasih sayang, terutama dari dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, ingatlah bahwa pemulihan tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah proses perlahan yang dimulai dari kesadaran kecil. Mendengarkan tubuhmu, menghormati batasmu, dan membiarkan dirimu beristirahat tanpa penyesalan. Pelan-pelan kamu akan merasakan cahaya kembali muncul. Pelan-pelan kamu akan menemukan dirimu lagi. Pelan-pelan kamu akan bangkit bukan sebagai seseorang yang sama seperti sebelumnya, tetapi sebagai diri yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih lembut terhadap dirinya sendiri. Burnout bukan akhir dari perjalananmu, ia adalah titik balik menuju versi dirimu yang lebih kuat. Sebagai refleksi diri, cobalah bertanya pada dirimu dengan kejujuran yang selama ini mungkin kamu hindari. Bagaimana kabarku hari ini? Bukan sekadar pertanyaan basa-basi, tetapi pertanyaan yang diajukan dengan kesadaran penuh. Diamlah sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan apa yang muncul dari dalam dirimu. Apakah itu lelah, sedih, jenuh, hampa, atau mungkin campuran dari semuanya? Tidak perlu memaksakan jawaban indah atau kuat. Yang penting adalah kejujuranmu untuk mengakui keadaan batinmu tanpa menilai atau menyalahkan diri sendiri. Lalu tanyakan lagi, apa yang sebenarnya aku rasakan? Seringkali kita kehilangan kemampuan untuk memahami emosi sendiri karena terlalu sibuk menjalani tuntutan hidup. Kita bergerak dari satu tugas ke tugas lain tanpa pernah mendengarkan suara hati yang lemah tetapi terus memanggil. Mungkin selama ini kamu merasa kosong karena hatimu meminta ruang. Mungkin kamu sering marah karena pikiranmu terlalu penuh. Mungkin kamu sulit bahagia karena jiwamu sedang diminta dipulihkan. Bertanya pada diri sendiri adalah cara untuk perlahan menemukan pintu yang menghubungkan kembali dirimu dengan perasaan yang lama terabaikan. Dan akhirnya, dengan penuh kelembutan, tanyakan, apa yang tubuh serta pikiranku coba beritahukan selama ini? Tubuh sering berbisik melalui lelah yang tidak hilang-hilang, kepala yang berat, atau napas yang terasa dangkal. Pikiran berbicara melalui kecemasan, sensitivitas, atau kehilangan semangat. Jangan abaikan semua itu. Dengarkan, karena di sanalah letak petunjuk bagaimana kamu harus merawat dirimu. Refleksi ini bukan sekadar renungan, tetapi langkah awal menuju pemulihan, sebuah ajakan lembut untuk kembali pulang kepada dirimu sendiri. Untuk penutup kali ini, tidak perlu terburu-buru. Tidak ada yang menantimu di garis akhir. Pulihkan dirimu dengan tempo yang terasa nyaman. Kesembuhan adalah perjalanan sunyi yang bergerak perlahan, sedikit demi sedikit, tanpa perlu pembuktian pada siapapun. Biarkan tubuhmu beristirahat tanpa rasa bersalah, dan izinkan pikiranmu merapikan dirinya dengan tenang. Kamu tidak harus menyelesaikan semua hal sekaligus. Cukup selangkah kecil hari ini sudah merupakan kemenangan. Kamu tidak diwajibkan untuk selalu kuat,
Bahkan pepohonan paling kokoh pun butuh waktu untuk merontokkan daun sebelum tumbuh kembali. Kamu pun demikian. Ada masa-masa ketika dunia terasa berat, dan itu tidak membuatmu lemah. Perlambatlah langkahmu. Izinkan hatimu menenangkan diri. Kadang justru di saat kamu berhenti, kamu menemukan alasan baru untuk kembali bangkit. Perjalananmu mungkin terasa panjang dan melelahkan, dan ada hari-hari ketika kamu merasa tidak bergerak sama sekali. Namun ketahuilah, setiap usaha kecil tetap berarti. Setiap keputusan untuk bertahan, meski sesederhana membuka mata di pagi hari, tetap menunjukkan keberanianmu. Tidak semua perubahan terlihat dari luar. Banyak di antaranya tumbuh diam-diam di dalam dirimu. Dan nanti ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari betapa jauh kamu telah melangkah. Kamu akan melihat kekuatan yang lahir bukan dari kesempurnaan, tetapi dari kesediaanmu untuk mencoba lagi meski sempat hancur. Kesembuhan bukan tentang kembali seperti dulu, tetapi tentang menjadi dirimu yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih berdamai dengan diri sendiri. Lanjutkan perjalananmu. Kamu sedang menuju tempat yang lebih terang.